mempersembahkan serial drama radio Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Romo Prabu, tidak ada wanita yang akan kucintai dan kunikahi selain Dewi Anggraini. Dia menolak putriku Dewi Sekartaji. Tahukah kalian apa hukuman bagi orang yang telah mengingkari janjinya? Siapkan prajurit, kerahkan pasukan, serbu Jenggala, luluh lantakan kerajaan Jenggala. Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Naskah diolah dan ditulis oleh C. Isprionoka. Teknik dan montase Edwin Sutandi. Hiasan musik dan sutradara C. Isprionoka. Pada seri yang ke-85 ini didukung oleh para pelaku. Hendy Depok sebagai kepala desa, Jimali Jendra sebagai Kelana Jayansari, Aris Sudiro sebagai Kebo Pandogo, Irma Ispriono sebagai Rajul Kuning, dan Nusri Nurdin pengantar cerita. Selamat menikmati. Ki Lurah, kau baik-baik saja, Ki? Iya, aku baik-baik saja. Untung ada siapa tadi? Jayansari. Iya, Kelana Jayansari kan? Iya, Kelana Jayansari. Coba kalau dia tidak datang melewati desa Kedung Peluk ini. Wah, kita bisa ketewasan semua. Iya, harta benda dirampas, rumah dibakar, dan perempuan-perempuan dicabuli. Iya, dicabuli. Aduh, sakit badanku. Aduh, sakit semua. Sakit. Mari, Ki. Mari. Kami bantu obati luka-luka bekas cambukan itu. Mari, Ki. Terima kasih. Kang, ya sebaiknya kita bawa ke balai desa, Kang. Lalu kita pulih luka Ki Lurah di sana, Kang. Wah, iya. Kau benar, Ki. Ayo, mari. Kita tandu Ki Lurah ke balai desa. Ayo, teman-teman. Tolong tandu Ki Lurah ke balai desa. Ayo, beramai-ramai. Ayo. Pelan-pelan ngangkatnya ya. Sakit dulu. Awas, hati-hati. Ki Lurah, kepala desa Kedung Peluk, lalu ditandu ramai-ramai ke balai desa. Betapa senang dan bahagianya hati warga desa Kedung Peluk terlepas dari angkara durjana. Sebagaimana desa-desa yang dilewati sebelumnya oleh Kelana Jayansari, desa Kedung Peluk ini pun lantas mengadakan pesta syukur atas terbebasnya dari cengkeraman para begal. Poro sadere,
Pesta desa ini bukan diadakan hanya sekedar pesta-pesta biasa, melainkan ungkapan rasa syukur kita atas terbebasnya desa ini dari cengkraman para durjana. Di samping itu juga sebagai rasa syukur karena Kilurah selamat dari cambukan maut. Benar, saudara-saudara. Pesta ini bukan sekedar pesta dan hanya buang-buang biaya. Tidak. Tetapi coba saudara-saudara bayangkan. Seandainya tidak ada pertolongan dari Kelana Dayang Sari, sudah tamatlah riwayat kita. Riwayat desa ini berikut para warganya, saudara-saudara. Iya, benar. Kita ini memang perlu bersyukur dan wajib berterima kasih. Karena tanpa bantuan dan pertolongan Sang Hyang Maha Agung yang datang melalui Kelana Dayang Sari, maka kita sekarang ini belumlah tentu bisa senang dan tertawa-tawa seperti ini. Aku sendiri mungkin sudah tidak bernyawa lagi. Dengarkan. Ya, dengar semua. Dari sebab itulah, mari kita senantiasa berdoa dan bersyukur atas apapun yang kita terima sehari-hari. Pengalaman kemarin sangat berguna bagi kita. Dapat kita jadikan cermin bahwa bila kita lengah, kita alpa, maka pencuri akan mudah masuk. Bersiagalah kita setiap saat, mawas diri. Karena pencuri masuk tanpa sepengetahuan si pemilik rumah. Sudah saatnya kita memperlengkapi diri dengan keterampilan ulah kanuragan. Membentuk satu cara menjaga keamanan lingkungan dan menertibkan warga penduduk desa Kedung Peluk ini. Siapa saja yang datang dari luar hendaknya melapor, diselidiki benar latar belakangnya. Maksudnya apa datang kemari, hendak berbuat apa, dan bagaimana keadaan sehari-harinya. Apakah dia mempunyai pemikiran yang menjangkau jauh ke depan, ataukah hanya akan meracuni penduduk dengan pemikiran-pemikiran yang salah kaprah, mengadu domba, memfitnah, dan membuat suatu perpecahan. Ini telah memasuki daerah Desa Hambal, desa yang masih termasuk dalam kekuasaan wilayah Jenggala. Hari telah menjelang senja, ketika kaki-kaki kuda mereka berderap bergemuruh memasuki telatah itu. Mereka sepertinya bukan para prajurit. Tapi dari caranya menunggang kuda, mustahil mereka bukan prajurit. Iya, benar juga. Dia tangkas, kecil, dan cekatan. Lalu siapa mereka ya dia? Biasa. Apa maksudmu dengan biasa itu? Kalau bukan rampok, begal, apa? Waduh, jangan kalau rampok. Sudah berapa kali saja di Hambal ini dikoyak-ngoyak oleh mereka. Sekarang datang lagi. Waduh, belum sembuh luka lama, luka baru menangah lagi. Ya, mau diapakan lagi? Sudah begitu. Aduh, kalau begitu kita pukul kendongan saja. Kumpulkan warga desa ya dia. Lalu? Ya, kita lawan sebisa mungkin.
untuk menunjukkan bahwa desa Hambal tidak bisa seenaknya saja diperlakukan seperti itu. Taruhannya nyawa, Kang. Ya biarkan. Kita punya anak dan istri. Kasihan anak-anak kita. Kasihan istri kita. Cobalah berpikir panjang. Aku ini berpikir panjang sih, bukan berpikir pendek. Kalau pikiranku pendek, cepat. Ya mana mungkin aku reko-reko seperti ini. Baiknya kita tunggu saja dulu. Bagaimana perkembangan yang ada? Waladi, bisa telat kalau begitu. Sudah hancur lebur, baru dicarikan jalan keluarnya. Babak bunda kita ini nanti di. Ya, kalau begitu terserah Kakang lah. Apa aku bilang? Terlambat kan? Genting sedang beradu. Teriakan pembunuhan. Ringkik kuda. Wah, itu pasti suara pertarungan. Tidak salah lagi. Itu suara pertempuran. Iya kan? Aku kan sudah bilang dari awal. Ayo, kita kumpulkan warga dengan memukul kentongan. Tapi kalau kau malah tenang-tenang saja. Nah, kalau sudah begini, kita mau apa? Mau apa coba? Sudahlah, jangan saling menyalahkan. Mari kita segera ke sana. Bawa apa saja yang ada di rumah. Pedang, pisau, golok atau kayu. Mau apa ke sana? Kita ikut bertempur membela tanah kelahiran. Waduh, aku tidak bisa berkelahi, Di. Aku tak mempunyai kemampuan ulah kanuragan. Lihatlah, dahsyat sekali pertempuran itu. Wah, iya, Di. Kau benar, Di. Pertarungan itu dahsyat ya. Wah, kaum wanitanya juga terampil sekali memainkan pedangnya. Wah, tapi kita tidak tahu ya, mana kawan, mana lawan. Ada yang kena. Wah, dan lagi sepertinya tidak ada penduduk desa Hambal sih. Ya, Kakang benar. Keduanya pastinya orang-orang asing. Orang dari luar desa Hambal. Oh iya. Atau barangkali perampok lawan OBK ya dia. Mana mungkin sesama rampok berkelahi, sesama begal berkelahi. Tidak. Lalu siapa di? Kira-kira mereka itu siapa ya? Yang pasti orang luar. Pasti. Menyerahlah kalian. Letakkan senjata dan menyerahlah. Sia-sia kalian melawan kami. Jumlah kalian telah berkurang. Teman kalian sudah banyak yang jatuh korban. Menyerahlah. Bagus. Aku hargai sikap dan kesetia kawanan kalian. Lebih baik kalian urus mayat-mayat kawan kalian dan yang terluka. Nah, sekarang aku ingin bicara pada pimpinan kalian. Ayo, majulah. Siapa yang memimpin kawanan ini? Maju. Ya, kau majulah. Kau pimpinan kawanan ini bukan? Saya. Jangan takut. Ayo majulah ke sini. Aku tidak akan membunuhmu. Aku tidak akan menganiayamu. Saya sebenarnya bukan pimpinan. Lalu apa? Saya Bagol Bagol? Dari mana asalmu? dari Singasari. Cukup jauh dari desa Hambal ini. Lalu mengapa sampai di desa Hambal? Disuruh. Oleh siapa? Tak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena saya memang tidak tahu. Jangan main-main dengan bistikku ya. Jawablah yang tepat apa yang ditanyakan. Sabar, Kebo Pandoko. Bagol, aku tanya tadi. Jauh-jauh dari desa Singasari datang ke desa Hambal untuk apa? Merampok? Jadi begal? Atau mengancam penduduk? Sungguh Tuan. Saya tidak tahu. Yang saya tahu cuma disuruh membuat kerusuhan di Jenggala. Nah, sambil menuju kota Raja Jenggala, kami disuruh bikin kekacauan di sepanjang jalan yang dilewati. Ya entah merampok, membunuh, menakut-nakuti, atau ya apa sajalah. Begitu. Jadi dengan kata lain, kalian bukan perampok, begal, atau orang jahat? Oh bukan. Semula kami hidup sebagai buruh tani, mengerjakan sawah ladang orang lain. Lalu kami dibayar. Apakah semua teman-temanmu itu sama dengan dirimu? Tidak semua berasal dari Singasari. Ada beberapa dari desa Candi Kidal, Candi Jajahu, dan Tengger. Dipersatukan dengan perintah yang sama? Betul Tuan. Dan saya ditunjuk untuk memimpin. Padahal saya tidak berbakat jadi pemimpin. Oh, begitu. Tetapi aneh kalau kau tidak tahu siapa yang menyuruhmu. Barangkali harus diberi sedikit pelajaran.
Kadang tangan besi dibutuhkan untuk mengorek keterangan dari seseorang. Jangan, ampun, sungguh. Saya tidak suka kekerasan. Tidak suka kekerasan? Iya. Tapi kau sendiri berbuat kekerasan pada orang lain. Saya terpaksa disuruh. Disuruh? Tapi siapa yang menyuruhmu? Seseorang dari itu Wurawari. Wurawari? Daerah itu adalah tempat di mana kerajaan Mentaun berada. Jelasnya atas perintah dari Mentaun. Iya. Rupanya Raja Sewaka telah menyebarkan orang-orangnya untuk mempengaruhi Kawulo agar angkat senjata terhadap Jenggala. Bahkan bukan hanya Jenggala, kukira. Tapi Kediri pun menjadi tujuan sasaran utamanya. Lalu bagaimana, Gusti? Apakah mereka ini akan kita... Tawarkan pada mereka. Ikut bersama kita atau pulang ke rumahnya masing-masing. Hamba Gusti Dayang-Sari. Wurawari. Daerah itu sejak zaman Sri Maharaja Airlangga adalah telatah yang memberontak terhadap Medang Kahuripan lama. Apakah mungkin orang-orang keturunannya kerajaan Wurawari yang berniat kembali ingin menjatuhkan Kediri dan Jenggala? Kerajaan Mentaun terletak di daerah itu. Jika benar orang-orang dari keturunan kerajaan Wurawari, hamba rasa mereka telah menggalang sebuah kekuatan baru. Kekuatan gabungan dari kerajaan-kerajaan bawahan lainnya. Dan ini sangat berbahaya, Gusti. Iya, memang. Justru di sini persoalannya. Lalu orang-orang ini akan kita apakan, Gusti? Mereka orang-orang yang tidak bersalah. Lepaskan mereka. Biarkan pulang ke tempatnya masing-masing. Atau jika mereka mau, silakan bergabung bersama kita. Hamba Gusti. Nah, kalian dengar. Gusti kami berkenan mengampuni kalian semua. Kalian boleh pulang. Boleh bergabung bersama kami. Kalian boleh apa saja, bebas. Hanya satu yang tidak boleh. Jangan lagi mencoba bikin kerusuhan, perampokan, begal, atau perbuatan yang merugikan orang banyak. Ingat-ingatlah itu. Malam pun tiba, desa Hambal dikelilingi sepi. Kelana Jayeng Sari dan pengikutnya terpaksa bermalam di sana karena meneruskan perjalanan di tengah malam terlalu banyak resikonya. Perkemahan sengaja didirikan di luar perkampungan penduduk agar tidak menimbulkan keresahan. Besok pagi-pagi benar, kita harus sudah meninggalkan tempat ini sebelum matahari terbit. Usahakan agar penduduk tidak perlu tahu kedatangan maupun kepergian kita. Kemana tujuan kita, Gusti? Menyusuri terus jalan yang ada ini. Aku merasa jalan-jalan ini merupakan jalan utama bagi para pemberontak menuju Jenggala. Kang Mas Brajanata sebentar lagi akan naik tahta menggantikan Romo Prabu. Dan di hari penobatannya itulah, para pemberontak akan mengadakan kerusuhan. Hamba mengerti, Gusti. Dengan menyusuri jalanan ini, kita akan bisa mengadakan pembersihan. Iya, hanya inilah yang bisa kita lakukan untuk Jenggala. Tetapi Kang Mas,
apakah tidak ada kemungkinan para pemberontak yang bergabung bersama kita karena telah kita kalahkan itu tidak akan menjadi mata-mata musuh? Sementara dia mengikuti kita, sementara itu pula dia berusaha menyusun laporan keterangan untuk kerajaan Mentaun. Tetap awasi mereka, tapi jangan menyolok. Kita mencoba memberi kepercayaan kepada mereka. Sebab orang yang benar adalah mereka yang dapat menjaga kepercayaan yang diberikan. Kepercayaan itu mahal dan sangat bernilai. Dan aku percaya mereka adalah orang-orang benar. Hanya karena situasi dan kondisi tertentu, mereka lantas mudah terpengaruh dan dipengaruhi. Jumlah kita memang semakin banyak sekarang ini, Gusti. Sebab itulah, harus semakin hati-hati dan bekerja keras. Karena memimpin kelompok kecil jauh lebih mudah dibanding kelompok yang kian membesar. Mengapa tidak kita pecah saja menjadi beberapa regu? Setiap regu ada pimpinannya. Dan pimpinannya itulah yang bertanggung jawab atas regunya kepada kita. Iya, kau benar Dimas Ragil Kuning. Pimpinan regu itulah yang akan mengawasi anggotanya. Sebaiknya pimpinan regu benar-benar orang kita, Gusti. Para pengikut setia Gusti Pangeran. Dengan demikian, persatuan dan kesatuan tetap utuh. Benar Pak Lurah, pertarungan itu seru sekali. Kami berdua menyaksikannya dari balik semak belukar. Semula kami kira dua-duanya adalah perampok atau begal yang hendak menjarah desa kita. Ternyata kelompok lainnya terdiri dari wanita dan laki-laki adalah kelompok yang justru memerangi kelompok perampok. Benar Pak Lurah, pimpinan kelompoknya bernama kalau tak salah dengar Kelana Jayeng Sari. Iya, Kelana Jayeng Sari Pak Lurah. Wah, hebatnya lagi. Kelompok Kelana Jayeng Sari itu semuanya ahli dalam olah kanuragan. Wah, wanita-wanitanya pandai memainkan pedang. Cepat sekali Pak Lurah. Pedang di tangannya menyambar-nyambar kiri dan kanan. Iya, yang terkena sambaran pedang jatuh berkelimpangan. Iya Pak Lurah, ada yang luka. Yang tewas pun tidak sedikit Pak. Wah, luar biasa Pak. Sekarang ini mereka berkemah di pinggiran desa kita Pak Lurah. Sepertinya sengaja supaya kita tidak perlu mengetahui dan memergoki sepak terjangnya. Ya, sudah cukup. Kalian ini bercerita semangat sekali. Sampai-sampai aku tidak diberi kesempatan untuk menanggapi. Maaf Pak Lurah ya, maaf. Jadi jelasnya, ada dua kelompok bertemu di luar desa dan terlibat bentrokan. Ternyata kelompok yang satu adalah para begal atau perampok. Dan kelompok lainnya penumpas para perampok. Begitu kan? Iya, benar Pak Lurah, benar. Nah, sekarang kelompok yang menang, Kelana Jayeng Sari, berkemah di luar atau pinggiran desa. Iya, benar Pak Lurah, benar. Nah, saudara-saudara para warga desa Hambal tercinta, secara diam-diam dan tanpa kita ketahui sebelumnya, rupanya ada penyerbuan dari para perampok yang hendak menjarah desa kita. Syukurlah, di luar desa para perampok itu dicegah oleh kelompok Kelana Jayeng Sari. Dan kini mereka berkemah di luar desa. Lalu bagaimana?
apakah kita perlu datang untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka? Perlu, Pak. Perlu, Pak Lurah. Bagaimana? Perlu, Pak. Nah, kalau dinyatakan perlu, apakah malam ini juga kita ke sana atau besok pagi? Bagaimana? Sekarang, Pak. Sebaiknya malam ini juga saja, Pak Lurah. Ya benar. Karena besok pagi-pagi benar mereka akan meninggalkan tempat itu. Malam-malam seperti ini. Salah-salah kita disangka kawanan rampok yang datang hendak membalas sakit hati teman-temannya yang kalah. Wah, iya. Lalu bagaimana ya? Terserah Pak Lurah sajalah. Hanya rasanya kurang santun jika sudah menerima pertolongan, tetapi lupa mengucapkan terima kasih. Iya. Coba diharap tenang ya. Tenang sedikit. Ya, tenang. Begini saja. Cukup beberapa orang saja dari warga desa yang mewakili. Kita bersama datang ke perkemahan mereka mengucapkan rasa terima kasih. Bagaimana? Ya, boleh. Ya, kami kira begitu lebih baik, Pak Lurah. Tidak harus penduduk berbondong-bondong datang ke sana, lalu menghaturkan terima kasih. Bagaimana yang lainnya? Apakah setuju? Setuju. Kita tinggalkan sejenak desa Hambal yang gempar oleh adanya pertarungan seru antara kaum perusuh dengan kelompok Kelana Jayeng Sari, serta gemparnya penduduk Hambal yang ingin bertemu dan mengucapkan terima kasih kepada Kelana Jayeng Sari dan kelompoknya. Kini kita kembali dulu ke Istana Jenggala. Malam bertambah larut. Keheningan bercengkerama riang dengan suara cengkrik. Warga kota Raja Daha telah lama pulas istirahat tidur, dibuai mimpi masing-masing. Namun di tengah malam itu, di Balai Agung, masih ada pembicaraan antara Brajanata sang putra mahkota pewaris tahta, Aryo Dwipo sang panglima perang, dan Kisar Pewadas penasihat istana. Apakah semuanya sudah bisa berjalan lancar sebelum hari penobatan itu dilangsungkan? Hamba Gusti Pangeran Pewaris Tahta, para pendeta yang sedianya akan hadir sudah diberitahukan, juga para sesepuh perguruan ataupun pertapaan. Semuanya tinggal menunggu waktu. Sementara untuk pengangkatan sumpah penobatan, hamba sendiri yang akan bertindak selaku pimpinan. Terima kasih, Kisar Pewadas. Paman Aryo Dwipo, bagaimana dengan Paman? Pengamanan di dalam kota raja dibantu oleh saudara-saudara kita dari kerajaan Kediri, Gusti Pangeran Pewaris Tahta. Sementara keamanan di luar kota raja diserahkan kepada para kepala desa didampingi para prajurit kita. Artinya, manunggaling kawulo dengan prajurit dan prajurit dengan kawulo. Apakah para kepala desa setempat tidak keberatan, Paman? Bukankah ini adalah tugas maha berat? Mengamankan keadaan dan situasi kala hari penobatan berlangsung. Puji syukur kepada Dewata Agung. Para kepala desa justru berbangga karena diberi kepercayaan dari istana. Bagus sekali. Aku ikut berbangga dengan ini semua. Terus terang, untuk saat-saat seperti ini, aku kurang bisa mengendalikan perasaan. Hatiku justru sedang tidak karuan. Hamba bisa mengerti, Gusti. Karena pada saat-saat seperti ini, Gusti sedang dihadapkan pada diri sendiri, mengingat tidak lama lagi Gusti sudah akan dinobatkan sebagai raja, Ingkang Sinuwun Gusti Prabu Jenggala. Terima kasih atas perhatian Paman berdua. Namun ada berita lain yang mengembirakan, sekaligus menjadi pertanyaan kita, Gusti. Apakah itu, Kisar Pewadas? Yang Mulia Panglima Aryo Dwipo barangkali bisa menjelaskannya, Gusti. Paman Aryo Dwipo, silakan. Ampun, Gusti Pangeran. Bila sekarang hamba baru menyampaikannya. Tidak mengapa, silakan. Kiranya para penjaga atau petugas keamanan dan ketertiban yang sekarang ini bertugas meronda di pinggiran atau di luar kota raja bisa bergembira, bisa mengasuh, beristirahat dan ngobrol dalam tugasnya. Karena ternyata jauh di daerah-daerah ada sekelompok pendekar di bawah pimpinan Kelana Jayeng Sari mengobrak-abrik dan menumpas para perusuh yang ditugaskan membuat kekacauan di dalam kota raja. Jelasnya para perusuh yang ternyata diberi tugas oleh kerajaan Mentaun itu belum lagi sempat masuk ke kota Raja Jenggala. Terlebih dulu mereka telah ditumpas habis
oleh Kelana Jayeng Sari. Konon kabarnya mereka adalah 3 serangkai, Gusti Pangeran. Kelana Jayeng Sari, Ragil Kuning, dan Kebo Pandogo. Prajanata terdiam. Di luar sana, di daerah-daerah terpencil rupanya ada seorang pendekar bernama Kelana Jayeng Sari membantu keamanan kerajaan Jenggala. Siapakah dia sebenarnya? Nah, saudara pendengar, silakan mengikuti pada seri berikutnya. Anda telah mendengarkan serial drama radio Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Sampai jumpa pada seri berikutnya.